Masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, ya. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, munakahat kita, semuanya termasuk dalam hal ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, hukum dan pemerintahan, semua harus diatur berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua harus diatur berdasarkan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka jadi ketika syariat Islam itu diterapkan para jamaah sekalian, ketika syariat Islam itu diamalkan, maka yakin dan percaya akan terwujud manfaat dan kemaslahatan. Begitupun sebaliknya. Ketika syariat Islam tidak diterapkan, ketika syariat Islam tidak diamalkan, maka yang terjadi adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Babut Taqwa, yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Tersebab karena kasih sayangnya lah sehingga alhamdulillah pada petang hari ini kami dari Makassar Cinta Quran alhamdulillah kembali diizinkan untuk melaksanakan kajian rutin ba'da maghrib yang kami sebut dengan kegiatan Durusul Masajid. Salawat serta salam tentunya tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun terkirim kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang insyaallah tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya serta sunnah-sunnahnya. Dan tentunya dengan itu semua kita berharap semoga kelak kita termasuk golongan umat muslim yang kelak mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan ditemani oleh salah satu pemateri kita, yakni Al-Ustadz Ridan Wahid, yang insyaallah hari ini akan membawakan tema yang cukup menarik, yakni Islam rahmatan lil alamin. Ya, Islam rahmatan lil alamin. Tentunya Islam rahmatan lil alamin tidak asing lagi bagi kita ya. Namun sebentar beliau akan memaparkan bagaimana kemudian yang dimaksud dengan Islam yang betul-betul memberikan rahmat kepada seluruh alam. Baik, untuk mempersingkat waktu kami berikan kepada beliau. Waliyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzriyahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu bi risalatil qudsiyah wa ahkamihi syarifah li mu'alajatin kullu muskilatin saghiratin aw kabirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Sadaqallahul azim wa ballaga ala rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di penghujung tahun 2024 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, pada maghrib ini, kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti kajian ba'da maghrib yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Makassar Cinta Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, umur panjang dan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga kita bisa memasuki tahun 2025 dengan keadaan sehat walafiat dan senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita menemukan pendistorsian terhadap ajaran Islam, pendistorsian terhadap nas-nas syariah sebagai dalil atas pemahaman sesat dan menyesatkan, pengaburan ajaran Islam dengan istilah-istilah yang mengkotak-kotakkan Islam, dan penyimpangan makna di balik istilah yang disematkan pada Islam, diantaranya adalah subhat di balik ungkapan Islam moderat. Nah, Islam moderat ini adalah paham atau kelompok Islam yang dapat dan bersedia hidup berdampingan dengan siapa saja dan menerima situasi dan kondisi apa saja. Nah, paham ini atau konsep Islam moderat ini hari ini itu dikampanyekan sebegitu masif, ya, dalam sebuah program, dalam sebuah proyek yang dinamakan moderasi beragama. Jadi dikampanyekan sedemikian rupa, begitu masifnya, mulai dari diadakannya penataran moderasi beragama bagi guru-guru, ya, begitu juga diadakan sertifikasi khatib bagi para penceramah atau para dai. Ya, jadi penceramah itu nanti akan disertifikasi. Siapa yang tidak lolos dari ujian moderasi beragama atau Islam moderat ini, maka itu tidak boleh mengisi ceramah-ceramah, khutbah-khutbah di masjid-masjid kita. Jadi ini yang kemudian dikampanyekan terkait moderasi beragama ini. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kita nanti itu, ya, akan ada mata kuliah khusus yang namanya moderasi beragama. Nah,
Begitu juga sudah dibentuk kampung-kampung moderasi beragama. Beberapa bulan yang lalu saya jalan ke kampung. Ketika masuk di kampung itu ya pintu gerbang kampung itu sudah ada tertulis kampung moderasi beragama. Jadi dikampanyekan sedemikian rupa. Nah, tujuannya apa para jamaah sekalian? Tujuannya adalah agar umat Islam ini dapat menyesuaikan baik perilaku maupun pemahaman keislamannya terhadap situasi dan kondisi apapun di negeri yang plural ini, termasuk menerima sekularisasi dan liberalisasi agama, menganggap semua agama benar, menghargai hak-hak LGBT, hak muslim untuk pindah agama dan lain sebagainya. Jadi betul-betul konsep Islam moderat ini betul-betul dikampanyekan sedemikian rupa dengan tujuan agar kita umat Islam dapat menyesuaikan baik perilaku maupun pemahaman keislaman kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang barat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam moderat ini atau paham Islam moderat ini kemudian diklaim sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang dapat membawa rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, sementara kelompok-kelompok yang tidak toleran terhadap nilai-nilai barat itu lalu kemudian dicap intoleran, dicap Islam fundamentalis, Islam garis keras, Islam radikal dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini yang terjadi seperti itu para jemaah, terjadi pengkotak-kotakan Islam. Ada yang kemudian diangkat, ada yang kemudian diinjak. Ada yang dipelihara, ada yang kemudian diberangus. Ada yang dilabeli Islam yang rahmatan lil alamin, ada yang dilabeli Islam radikal. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, apakah konsep Islam moderat ini itu sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin? Lalu kemudian seperti apakah sebenarnya Islam rahmatan lil alamin itu? Nah, tema ini yang insya Allah pada kesempatan maghrib ini yang coba kita angkat atau coba kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu telah banyak menjelaskan terkait Islam rahmatan lil alamin ini berdasarkan nas dan dalil-dalil qat'i. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, ayat ini itu memberikan penegasan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan Islam di tengah-tengah kehidupan kita, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada lain maksud dan tujuannya kecuali untuk menghadirkan kerahmatan. Tidak ada lain maksud dan tujuannya kecuali untuk menghadirkan kemaslahatan. Nah, rahmatan lil alamin ini bukan hanya bagi manusia, tetapi juga rahmat bagi hewan, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Itulah makna rahmatan lil alamin yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107 ini. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna rahmatan lil alamin ini sungguh mendalam jika kita mencermati penjelasan para mufassir. Rahmatan lil alamin ini diungkapkan dalam sebuah frase yang terdiri dari dua kata yang sangat singkat, yakni rahmatan dan lil alamin, ya. Namun meskipun singkat para jamaah sekalian, tetapi memiliki makna yang luar biasa, ya. Nah, para mufassir menjelaskan bahwa makna rahmatan lil alamin yang pertama adalah dalban lil manafiq awil masalih,
yaitu hadirnya manfaat dan kemaslahatan. Bagi siapa? Tentu bagi kita umat manusia, bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan, dan bagi seluruh alam semesta. Nah, tidak hanya itu para jamaah sekalian, karena makna yang kedua dari rahmatan lil alamin ini adalah daf'an anil mafasid, yaitu mencegah timbulnya, mencegah potensi, mencegah kemungkinan munculnya kemafsadatan atau kerusakan yang akan menimpa alam, menimpa kita, dan menimpa makhluk lainnya. Itulah makna rahmatan lil alamin. Nah, karena itu para jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dalam surah Al-Anbiya ini, maka makna rahmatan lil alamin adalah hadirnya manfaat dan kemaslahatan, dan juga kemudian tercegahnya atau tertolaknya kemafsadatan atau kerusakan. Nah, itu benar-benar merupakan tujuan syariat Islam itu diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerahmatan bagi alam dalam dua konteks, ya, yaitu hadirnya manfaat dan kemaslahatan, dan juga kemudian tercegahnya atau tertolaknya kemafsadatan, itu tidak akan mungkin terwujud tanpa Islam diterapkan secara kafah. Tidak akan mungkin terwujud tanpa Islam diterapkan secara menyeluruh atau totalitas, ya. Nah, ketika Islam hanya ada dalam individu-individu, ketika Islam hanya ada dalam pribadi-pribadi, maka tidak akan mungkin Islam menghadirkan kerahmatan. Tidak akan mungkin Islam bisa menghadirkan kemaslahatan, dan tidak akan mungkin Islam bisa mencegah kemafsadatan atau kerusakan. Nah, Islam ini harus hadir dalam satu sistem. Islam ini harus diterapkan, diamalkan, dan dipraktekkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dalam lingkup individu, keluarga, maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, ya. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, munakahat kita, semuanya, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, hukum, dan pemerintahan, semua harus diatur berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua harus diatur berdasarkan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka Islam akan menghadirkan kerahmatan, Islam akan menghadirkan kemaslahatan, dan Islam bisa mencegah kemafsadatan. Sekali lagi, hal itu hanya bisa diwujudkan dan dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Kaidah usul mengatakan, haitsuma yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana saja syariat diterapkan, maka di situ akan terwujud kemaslahatan. Jadi ketika syariat Islam itu diterapkan para jamaah sekalian, ketika syariat Islam itu diamalkan, maka yakin dan percaya akan terwujud manfaat dan kemaslahatan. Begitupun sebaliknya, ketika syariat Islam tidak diterapkan, ketika syariat Islam tidak diamalkan, maka yang terjadi adalah kerusakan, ya. Nah, oleh karena itu, segala malapetaka, krisis multidimensi, dan berbagai keterpurukan yang kini menimpa umat Islam itu adalah karena mereka tidak taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa melihat negeri kita ini para jamaah sekalian, negeri yang kaya akan sumber daya alam, akan tetapi sangat memprihatinkan rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal negeri kita ini negeri yang kaya. Di perut bumi kita ini terkandung banyak sumber daya alam, mulai dari timah, biji besi, nikel, ya, batu bara, bahkan emas. Belum lagi kekayaan kita yang ada di laut, di hutan, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu tidak bisa membuat kita kemudian sejahtera.
jangankan kemudian sejahtera para jamaah sekalian, hari ini masih banyak dari saudara-saudara kita yang makan saja susah. Ya, ibarat pepatah, ayam mati kelaparan di dalam lumbung padi. Nah, bagaimana mungkin ayam bisa mati kelaparan di dalam lumbung padi padahal dia berada di tempat yang penuh dengan makanan? Ya. Nah, seperti itulah perumpamaan kondisi kaum muslimin hari ini. Ya, sebenarnya upaya sudah dilakukan, ya. Jadi berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan. Namun tak kunjung segera membuahkan hasil. Ya. Pilkada dan pemilu berulang kali diselenggarakan, tapi tidak ada perubahan yang berarti. Yang ada hanyalah pergantian, ganti presiden, ganti menteri, ya, ganti gubernur, ganti bupati dan wali kota, namun hasilnya tetaplah sama. Ya. Kemiskinan dan penderitaan tetap terjadi di mana-mana, kriminalitas dan kemaksiatan tetap merajalela, dan kemungkaran pun tak dapat dihentikan. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, apakah ini semua disebabkan karena kaum muslimin ini tidak toleran? Apakah penyebab ini semua karena kaum muslimin ini tidak moderat? Ya. Nah, segala permasalahan yang ada hari ini itu bukan disebabkan karena kaum muslimin ini tidak toleran. Tidak disebabkan karena kaum muslimin ini tidak moderat, tetapi semua ini disebabkan karena korupsi yang semakin merajalela di semua lini kehidupan. Ini semua disebabkan karena sumber daya alam kita itu dikuasai oleh asing dan asing. Dan penyebab utamanya adalah karena kita kaum muslimin telah jauh berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin telah jauh berpaling dari Al-Qur'an. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, wala tattabi'u khutuwatus syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maknanya adalah ketika orang tidak mau mengambil Islam secara kafah, ketika orang tidak mau mengambil Islam secara menyeluruh atau totalitas, berarti mereka telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kalau mereka mengikuti langkah-langkah syaitan, maka mustahil mereka dapat mewujudkan makna dihadirkannya Islam, diturunkannya Islam untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan di akhir ayat ini, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi impian untuk hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin sekali lagi tidak akan mungkin terwujud tanpa Islam diterapkan secara kafah. Tidak akan mungkin terwujud tanpa Islam diterapkan secara menyeluruh. Ya. Nah, kita mungkin telah menjalankan syariat, tapi syariat yang kita jalankan hari ini baru syariat dalam tataran individu, seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Belum mencakup syariat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti dalam hal ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Nah, inilah yang terjadi hari ini para jamaah sekalian. Kita kaum muslimin itu mengambil Islam hanya dalam aspek ritual dan spiritualnya semata, seperti puasa, sholat, zakat, dan haji tadi. Sementara muamalahnya, politiknya itu justru kita campakkan, tidak kita ambil. Yang justru diambil kemudian sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi yang notabene bertentangan dengan Islam. Ya, padahal Islam ini diturunkan bukan untuk diterapkan secara parsial atau sepotong-sepotong. Islam ini diturunkan bukan untuk diterapkan hanya dalam aspek tertentu saja, tetapi Islam ini diturunkan untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dalam lingkup individu, keluarga, maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan itulah satu-satunya jaminan yang akan menjamin hikmah diterapkannya Islam secara kafah, diterapkannya Islam secara menyeluruh, yakni datangnya manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan kita
datangnya manfaat dan kemaslahatan bagi alam semesta, dan juga kemudian tercegahnya, tertolaknya kemudaratan atau kerusakan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 35. Ya. Nah, jadi hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin ini itu merupakan konsekuensi logis dari penerapan syariat Islam secara kafah, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi penerapan syariat Islam secara kafah ini menjadi konsekuensi logis hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard." Jika saja penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Ya, jadi pertanyaannya, kapan Allah Subhanahu wa taala membukakan keberkahannya itu baik dari langit maupun dari bumi? Ketika penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Ya. Dalam artian imtisalu li awamirillah wajtinaba li nawahi. Ini melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau dengan kata lain bahwa menerapkan syariat Islam secara kafah. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Jangan kemudian hanya aspek-aspek tertentu saja yang kita ambil, aspek-aspek yang menurut kita ini menyenangkan, mudah, sementara aspek-aspek yang kira-kira dianggap bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan pemerintah, kemudian kita tinggalkan dan campakkan. Maka ketika cara berislam kita seperti itu, parsial atau sepotong-sepotong, maka yakin dan percaya keberkahan dan kerahmatan itu tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik itu dari langit maupun dari bumi ketika penduduk satu negeri ini beriman dan bertakwa, dalam artian menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan apakah kemudian, atau kita bisa menjawab apakah konsep Islam moderat ini yang dikampanyekan dalam moderasi beragama ini sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, sisa kita lihat apakah konsep Islam moderat ini itu konsep yang kemudian ingin menerapkan Islam secara kafah. Apakah konsep Islam moderat ini adalah konsep yang ingin menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita? Sisa kita lihat. Nah, faktanya kan ternyata tidak. Justru konsep Islam moderat ini, paham Islam moderat ini justru kemudian menggiring kita umat Islam agar kemudian menyesuaikan baik perilaku maupun pemahaman keislaman kita terhadap situasi dan kondisi apapun di negeri yang plural ini, termasuk menerima sekularisasi dan liberalisasi agama, menganggap semua agama benar, menghargai hak-hak LGBT yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian menghargai kaum muslimin yang mau pindah dari agama atau murtad dari Islam. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah, apakah kemudian konsep Islam seperti inilah yang kemudian diklaim sebagai rahmatan lil alamin? Tentu kita bisa simpulkan tentu tidak seperti itu. Ya, tetapi konsep Islam rahmatan lil alamin itu adalah konsep yang menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, karena penerapan syariat Islam secara kafah adalah konsekuensi logis hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan dengan konsep moderasi beragama yang justru kemudian ya memisahkan agama dari kehidupan, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, ya, jadi sekali lagi bahwa kunci untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin ini tidak ada lain kecuali dengan penerapan syariat Islam secara kafah, kecuali dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, secara totalitas, bukan dengan moderasi beragama, ya.
tetapi dengan penerapan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Nah, hanya saja para jamaah sekalian, penerapan syariat Islam secara kafah ini yang merupakan konsekuensi logis hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin ini nanti bisa terrealisasi atau bisa terlaksana juga ketika diterapkan atau dijalankan dengan sistem yang juga Islami, yakni sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, yaitu sistem pemerintahan Nabi, sistem pemerintahan Islam yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dipraktekkan oleh para sahabat mulai dari Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan generasi kaum muslimin terdahulu. Ya, nah kaidah usulnya adalah malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi suatu kewajiban ini nanti sempurna pelaksananya jika ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Artinya para jamaah sekalian, penerapan syariat Islam secara kafah ini yang merupakan konsekuensi logis hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin nanti bisa terwujud, nanti bisa terlaksana secara sempurna jika ada institusi yang menjalankan, ada institusi yang kemudian menerapkannya, maka memperjuangkan tegaknya institusi tersebut menjadi wajib. Jadi sudah saatnya lah kaum muslimin tidak lagi tertipu, ya, tidak lagi kemudian mau tertipu dengan konsep Islam moderat atau moderasi beragama ini, apalagi kemudian ikut mengkampanyekan, ya, ikut mensosialisasikan, ya. Tapi saatnya lah kemudian kita umat Islam berislam secara kafah, berislam secara menyeluruh, secara totalitas, ya, itu dengan menerapkan Islam secara sempurna dalam naungan sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Ya, saya kira ini sebagai pengantar dalam kesempatan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ada ibrah yang dapat diambil dari kajian kita pada malam hari ini. Demikian, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari materi Al-Ustadz, yakni Islam Rahmatan Lil Alamin, yang kemudian di dalamnya menjelaskan bagaimana konsep Islam Rahmatan Lil Alamin yang ternyata itu berbeda dengan konsep Islam moderat seperti sebagaimana yang dikampanyekan pada hari ini. Mungkin masih ada waktu sekitar 13 menit. Jadi kami buka sesi tanya jawab, mungkin kami batasi cukup 1-2 orang yang kiranya ingin memperjelas atau ingin memberikan tanggapan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Kepada para jamaah kami persilahkan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ustaz, seberapa bahaya paham Islam moderat atau moderasi beragama ini bagi akidah kaum muslimin? Mohon penjelasan, Ustaz. Oh ya, baik. Seberapa berbahaya Islam moderat ini bagi akidah kaum muslimin, ya, pemahaman atau akidah kaum muslimin, ya, itu baik. Barangkali bisa ditangkap, Ustaz, pertanyaannya. Iya, terima kasih atas para penanya. Kami persilakan Pak Ustaz untuk menanggapi. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama tadi, seberapa besar bahaya Islam moderat atau moderasi beragama ini terhadap akidah kaum muslimin? Ya, jadi beberapa pemateri sebelumnya itu sudah panjang lebar memaparkan terkait Islam moderat ini. Ya. Jadi intinya bahwa Islam moderat ini adalah paham atau kelompok Islam yang dapat dan bersedia hidup berdampingan dengan siapa saja, menerima situasi dan kondisi apa saja di negeri yang plural ini, termasuk menerima sekularisasi dan liberalisasi agama, ya, menganggap semua agama benar, ya, menghargai hak-hak LGBT, hak muslim untuk pindah agama dan lain sebagainya, ya.
Jadi kalau ditanya seberapa bahaya, kalau sebelum-sebelumnya itu orang-orang kafir itu dalam memurtadkan kaum muslimin itu satu persatu atau kepala per kepala. Ya, cara-cara mereka itu biasa dengan cara jalur pernikahan. Jadi orang-orang kafir itu menikahi muslimah-muslimah kita, awalnya mereka masuk Islam. Ya, tetapi setelah punya anak, ya, 2, 3, ya kemudian dia kembali ke agamanya, ya, dan kemudian membawa anak dan istrinya ke agamanya. Nah, jadi seperti itu, ya. Juga dengan cara mereka itu memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang miskin. Ya, ini ada pengalaman saya terkait ini. Dulu ya sempat ikut jadi relawan banjir bandang di Luwu Utara, Masamba. Mereka orang-orang kafir itu ternyata kalau ada musibah-musibah seperti itu mereka cepat bergerak memberikan bantuan itu. Kemudian ya dipengaruhi. Ya, nah, umat Islam yang kemudian awam, ya tidak kuat keimanannya pun itu banyak yang kemudian beralih, ya beralih dari agamanya atau keluar dari Islam. Jadi seperti itu. Tapi ini hanya per kepala. Nah, moderasi beragama ini memurtadkan umat Islam itu secara berjamaah tanpa kita sadari. Bayangkan, ini luar biasa bahayanya. Ya, kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah keluar dari Islam secara berjamaah. Bagaimana kalau kemudian paham moderasi beragama ini kita ambil yang menganggap semua agama benar, padahal di dalam Islam sudah jelas inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi, agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah Islam. Lalu kemudian kita menerima paham moderasi beragama ini dengan menganggap semua agama benar, menganggap semua agama sama. Nauzubillah min zalik. Ini sama dengan artinya kita telah mengingkari ayat inna dina indallahil Islam ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man kafara bi ayatin minal Qur'an faqad kafar." Ya, jadi barang siapa ya yang mengingkari satu ayat saja dari Al-Qur'an faqad kafar, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi satu ayat saja kita ingkari, tidak usah mengingkari satu Al-Quran. Ya, satu ayat saja diingkari itu sudah bisa mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Nah, kalau kita menerima konsep Islam moderat ini bahwa semua agama sama, itu berarti artinya kita telah mengingkari ayat inna dina indallahil Islam. Ya, ini bahayanya. Kita bisa keluar dari Islam secara berjamaah bahkan tanpa kita sadari. Ya baik, mungkin karena waktu yang membatasi kita untuk majelis kita pada petang hari ini kita cukupkan dulu. Ya, sebagai kesimpulan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz bahwa adanya moderasi beragama ini patut kita curigai. Jangan sampai kemudian di dalamnya ada hal-hal yang ternyata diselipkan untuk merusak akidah umat. Sebagaimana kita pahami bahwa dalam ayat angkal Yahudi wan Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang dengan kita sebelum kita semua mengikut kepada ajaran mereka. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami banyak berterima kasih kepada para pengurus juga jamaah yang telah memberikan izin kepada kami dari masyarakat Makassar Cinta Quran. Baik, sebagai penutup mari kita bersama-sama mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.